membahas terkait enzim dari sebuah metabolisme. Nah, apa itu enzim? Enzim adalah senyawa kimia yang berupa protein di mana diproduksi oleh protoplasma. Nah, enzim di sini bersifat biokatalisator. Biokatalisator ini dia itu dapat mempercepat jalannya suatu reaksi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada ilustrasi sebuah gambar di mana ini adalah enzim, ini adalah sisi aktif dari enzim, dan ini adalah substrat. Kita akan melanjutkan terkait struktur dari enzim. Nah, di sini struktur dari enzim ada dua, yaitu apoenzim, di mana sifatnya itu termolabil atau tidak tahan panas, dan yang kedua adalah gugus protetik, di mana dia bersifat aktif. Nah, kita akan fokus di bagian papan yang sini. Apoenzim itu kan dia sisinya itu tidak aktif. Nah, di mana dia itu berupa dari protein. Nah, sedangkan gugus protetik ini dia non-protein. Nah, gugus protetik ini dia memiliki dua komponen, yaitu koenzim, di mana koenzim ini adalah senyawa organik, misalnya vitamin, NADH, dan FADH. Nah, komponen yang kedua adalah kofaktor, di mana kofaktor ini dia merupakan ion-ion dari logam. Contohnya adalah Fe dan Mg. Teman-teman juga bisa lihat bahwa dari komponen suatu enzim itu ada enzim sederhana dan enzim kompleks. Gambarnya seperti ini. Ini sisi aktif, ini substratnya, ini enzim. Kalau yang kompleks itu ini semuanya. Selanjutnya kita akan membahas terkait cara kerja atau mekanisme kerja dari suatu enzim. Itu ada dua. Yang pertama ada kunci, gembok, dan yang kedua adalah ketetapan induksi. Nah, selanjutnya kita akan bahas secara rinci. Nah, di sini bisa teman-teman lihat dari teori gembok dan kunci atau lock and key theory itu seperti ini ya gambarnya. Nah, pertama kita fokus di sini. Ini adalah enzim dari gemboknya. Kalau ini adalah kunci, di mana kunci itu adalah substrat. Jadi ini enzim, ini substrat. Nah, selanjutnya bisa kita lihat ini timbal baliknya. Ini menjadi satu kesatuan. Nah, selanjutnya di sini ini enzim dan ini produknya, hasilnya. Kalau dari teori ketetapan induksi atau induced fit theory itu bisa dilihat ini substrat, ini enzimnya. Nah, ini kofaktor atau gugus dari enzim yang menyesuaikan. Nah, setelah itu ini sudah bisa menyesuaikan, selanjutnya menghasilkan produk saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait klasifikasi dari enzim. Itu ada hidrolase dan desmolase. Kalau faktor kerjanya dari suatu enzim itu dapat dipengaruhi oleh suhu, pH, air, substrat, inhibitor, dan hasil dari reaksi. Selanjutnya adalah ciri enzim. Ciri enzim ini saya hanya menyebutkan beberapa saja, yaitu bekerja bolak-balik, yang kedua rusak oleh panas, yang ketiga digunakan berulang kali, yang selanjutnya bekerja secara khusus, dan yang terakhir sebuah protein. Selanjutnya kita akan fokus pada fungsi. Nah, fungsi dari enzim ini itu adalah oksidasi, reduksi, hidrolisis, selanjutnya dekarboksilasi, fosforilasi, dehidrasi. Selanjutnya terkait penggolongan. Nah, penggolongan dari enzim ini ada ligase, ada isomerase, ada liase, ada hidrolase, ada transferase, ada oksidorektase. Nah, kalau ligase yaitu biasa disebut sintase, di mana enzim yang mengkatalis sebuah reaksi di mana kopling dua senyawa yang terlibat dengan memecah sebuah ikatan dari pirofosfat. Nah, selanjutnya isomerase. Isomerase ini suatu enzim yang mengkatalis sebuah reaksi di mana interkonversi isomer cisran yang terlibat.
Nah, selanjutnya adalah liase. Liase ialah enzim yang mengkatalis sebuah reaksi yang melibatkan penghapusan kelompok dari substrat oleh proses selain hidrolisis oleh suatu pembentukan ikatan ganda. Kalau hidrolase ini, dia enzim yang hidrolitik. Ya, mereka ini mengkatalis sebuah reaksi hidrolisis karbohidrat, protein, dan ester. Nah, yang ke-5 ini adalah transferase. Nah, transferase ini adalah enzim yang mengkatalis sebuah reaksi di mana transfer gugus fungsional antara dua substrat yang berlangsung. Nah, yang terakhir adalah oksidorektase. Oksidorektase ini adalah suatu enzim yang mengkatalis suatu reaksi oksidasi reduksi. Enzim yang mana penting karena suatu reaksi bertanggung jawab untuk produksi panas dan energi. Yang terakhir, kita akan melihat dari ini ya, sebuah grafik di mana di sini ini adalah energi bebasnya, bagian sini adalah laju reaksi. Nah, grafik yang satu ini dia reaksi tanpa katalis. Bisa dilihat ini reaktannya, ini energinya, enzim. Ini adalah produk. Nah, kalau dari yang sini adalah reaksi dengan katalis. Bisa dilihat perbedaannya sangat drastis sekali. Ini yang digunakan enzimnya hanya sedikit, tapi produknya juga sama. Lajunya seperti ini ya. Nah, pada intinya bahwa suatu reaksi, misalnya ya, suatu reaksi membutuhkan 5 ATP. Itu di awal. Nah, dengan hadirnya sebuah enzim, cukup 0,5 atau 1 ATP saja. Jadi sangat hemat energi aktivasinya.